Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulana al-azim. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren Tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita. Wabil khusus nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. 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 Ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah. Dalam kesempatan ta'lim kita pagi hari ini, kita akan kembali membahas kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang merupakan kitab karya Imam Tirmizi yang terdiri dari 400 hadis dengan sanad-sanad yang sahih yang menggambarkan tentang keseharian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam hal atau dalam bab ibadahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla az-zuhri rak'ataini wa ba'daha rak'ataini wa ba'da al-maghribi rak'ataini wa ba'da al-isya'i rak'ataini wa qabla al-fajri ithnataini. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu salat 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Kemudian wa ba'dal maghribi rak'ataini. Setelah maghrib 2 rakaat, wa ba'dal isya'i rak'ataini, dan setelah isya 2 rakaat, wa qabla al-fajri ithnataini, dan sebelum salat subuh 2 rakaat. Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Syaqiq dan beliau berkata, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Syaqiq bertanya kepada Sayyidah Aisyah tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Sayyidah Aisyah menjawab seperti dalam hadis tadi. Kita bisa melihat bahwa baginda Nabi sebelum salat zuhur salat 2 rakaat sunnah dan setelahnya 2 rakaat sunnah. Dan kalau yang melakukannya 4 rakaat sebelum zuhur umpamanya, maka itu yang 2 rakaatnya adalah salat yang ghairu muakkadah. Tapi tetap boleh dilaksanakan. Seperti dalam hadis ini disebutkan wa ba'dal maghribi rak'ataini. Baginda Nabi salat 2 rakaat setelah maghrib. Tidak disebutkan 2 rakaat sebelum maghrib. Namun jangan sampai difahami bahwa tidak ada salat sebelum maghrib. Seperti juga isya. Dalam hadis ini disebutkan wa ba'dal isya'i rak'ataini, dan setelah isya 2 rakaat. Bukan berarti tidak ada dan tidak boleh salat 2 rakaat sebelum isya karena tidak dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak seperti itu. Salat-salat sunnah ini disebut dengan salat sunnah rawatib yang mengiringi pelaksanaan salat-salat fardu. Dan salat sunnah rawatib terbagi menjadi muakkad dan ghairu muakkad.
Muakkad itu yang tidak pernah ditinggalkan Nabi, sedangkan ghairu muakkad itu kadang dilakukan dan kadang tidak. Sehingga ketika ada seseorang sholat 2 rakaat umpamanya dengan niat qabliyah maghrib, maka boleh. Meskipun itu ghairu muakkad. Begitu juga sebelum isya 2 rakaat, silakan. Karena itu memang sholat qabliyah walaupun ghairu muakkad. Namun tetap insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat sunnah. Kemudian jamaah rahimakumullah, Asim bin Tamrah yaqulu sa'alna Aliyan karramallahu wajhah an salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min an-nahar. Asim bin Tamrah berkata, kami pernah bertanya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengenai salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di siang hari. Faqala, kemudian Sayyidina Ali menjawab, innakum la tutiquna dzalik. Kalian tidak akan mampu meniru baginda Nabi atau mencontoh baginda Nabi. Qala faqulna man ataqa dzalika minna shalla. Kalau ada di antara kami yang mampu, maka dia akan melakukannya. Faqala, lalu kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menjawab, kana idza kanati syamsu min hahuna kahayatiha min hahuna indal asri shalla rak'ataini wa idza kanati syamsu min hahuna kahayatiha min hahuna inda az-zuhri shalla arba'an wa yusalli qabla az-zuhri arba'an wa ba'daha rak'ataini wa qabla al-'asri arba'an يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. Kemudian Sayyidina Ali menjelaskan bagaimana ibadah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu siang hari. Sayyidina Ali menggambarkan ketika asar, maka baginda Nabi sholat sebelum sholat fardu asar 2 rakaat. Dan kemudian ketika zuhur, baginda Nabi sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan juga 4 rakaat setelahnya. Jadi mohon maaf, sebelum zuhur 4 rakaat dan setelahnya 2 rakaat. Qabla zuhri arba'an wa ba'daha rak'ataini. Jadi ketika masuk waktu zuhur, baginda Nabi sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan sholat 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian wa qabla al-asri arba'an, dan juga sebelum asar Rasulullah sholat 4 rakaat. Jadi ada beberapa versi. Rasulullah sholat 4 rakaat, yafsilu baina kulli rak'ataini bitaslim alal malaikatil muqarrabin. Di mana 2 rakaat yang dilakukan sebelum asar ini beliau lakukan 2 rakaat dan kemudian salam di setiap dua rakaat. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat di sini betapa fleksibelnya pelaksanaan salat sunnah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab berikutnya adalah mengenai bagaimana sholatnya, terutama sholat duhanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sholat duhanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adzah, beliau berkata bahwa sami'tu Mu'adzah qalat qultu li Aisyah radhiyallahu ta'ala anha akana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha. Mu'adzah berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, apakah baginda Nabi salat di waktu duha? Qalat na'am. Kemudian Sayyidah Aisyah berkata, ya.
arba'u raka'atin wa yazid ma syaa Allah azza wa jal. Sayyidah Aisyah mengatakan 4 rakaat dan lebih. 4 rakaat dan beliau masih menambahnya. Masya Allahu azza wa jalla. Sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dari hadis ini kita bisa melihat bahwa baginda Nabi pernah sholat duha sebanyak lebih dari 4 rakaat. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ad-duha 6 raka'atin. Baginda Nabi salat duha 6 rakaat. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Jamaah rahimakumullah. Kemudian dari Abdurrahman bin Abi Laili qala ma akhbarani ahadun annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha illa Ummu Hani radhiyallahu taala anha. فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قد أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. Nah, jamaah rahimakumullah, di sini kita akan mendapatkan informasi bagaimana salat duhanya baginda Nabi dari Ummu Hani, seperti yang diriwayatkan oleh Abdurrahman ibni Abi Laili. Tidak ada seorang pun, kata beliau, yang memberitahu kepadaku bahwa Rasulullah SAW terlihat melaksanakan sholat duha kecuali Ummu Hani. Ini redaksi yang disampaikan oleh Abdurrahman. Tidak ada seorang pun yang mengatakan kepadaku bahwa mereka pernah melihat baginda Nabi sholat duha kecuali Ummu Hani. Ummu Hani pernah bercerita kepadaku, kata Abdurrahman, bahwa baginda Nabi Muhammad SAW pada hari penaklukan kota Makkah masuk ke dalam rumahnya dan kemudian faghtasala, mandi, lalu kemudian fasabbaha, beliau bertasbih 8 rakaat, lalu kemudian beliau salat 8 rakaat. Beliau salat 8 rakaat. Dan kemudian Ummu Hani menceritakan bahwa aku tidak pernah melihat baginda Nabi sholat seringan itu. Sekali lagi, aku tidak pernah melihat baginda Nabi sholat seringan itu. Namun tetap beliau menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Nah, kembali kita diingatkan oleh hadis ini, ada sholat yang cepat dan ada sholat yang ringan. Sholat yang ringan pasti sah karena tumak ninahnya terjaga. Sholat yang ringan itu bukan berarti terburu-buru, tergesa-gesa, atau dilakukan dengan gerakan-gerakan yang cepat. Tidak. Tapi sholat yang ringan itu bacaannya yang pendek dan singkat. Seumpamanya kalau pemilihan surahnya, umpamanya surah Al-Ikhlas, atau umpamanya surah Al-Kautsar, surah Al-Kafirun, surah Al-Lahab, surah-surah yang pendek. Nah, ini yang disebut dengan sholat yang ringan. Sedangkan sholat yang cepat, ini beresiko untuk menjadi sholat yang tidak sah, karena kehilangan salah satu rukunnya, yaitu tumak ninah. Dalam hadis ini, Ummu Hani mengatakan Rasulullah sholat 8 rakaat, dan beliau atau Ummu Hani radhiyallahu taala anha wa ardhaha tidak pernah melihat sebelumnya baginda Nabi sholat seringan 8 rakaat yang beliau lakukan di rumahnya. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, Masya Allah, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagi yang ingin memperbanyak salat sunnah, maka ini contoh dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi yang ingin melakukannya dengan seringan-ringannya, maka ini juga dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sangat berbeda dan jauh berbeda antara sholat yang terburu-buru, sholat yang dilakukan dengan gerakan yang cepat, dengan sholat yang ringan. Tetap tumak ninah
Hanya saja pilihan suratnya adalah surat-surat yang pendek. Kemudian jamaah rahimakumullah, diriwayatkan dari Abdullah bin Syaqiq. Qultu li Aisyah, aku pernah bertanya kepada Aisyah. Akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha? Apakah baginda Nabi salat duha? Qalat la. Kemudian Aisyah menjawab, tidak. Illa an yaji'a min maghibih. Kecuali jika beliau datang dari luar. Jadi beliau barangkali datang dari luar rumah, kemudian masuk ke rumah dan beliau melaksanakan sholat duha. Nah, sebagian mengatakan bahwa dengan dasar hadis ini, ada yang mengatakan bahwa baginda Nabi tidak mendawamkan sholat duha. Tidak selalu melaksanakan sholat duha. Dasarnya adalah hadis ini ketika Sayyidah Aisyah ditanya, apakah Rasulullah SAW selalu sholat duha? Maka Sayyidah Aisyah menjawab tidak. Nah, namun dalam riwayat lain, jamaah rahimakumullah, digambarkan bahwa Rasulullah SAW melakukannya. Nah, artinya di sini bisa kita simpulkan, bukan hadisnya yang bertolak belakang, tetapi ini menunjukkan bahwa sholat duha itu bukan sholat yang diwajibkan, sehingga baginda Nabi kadang melakukan dan kadang tidak. Kemudian diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha hatta naqula la yad'uha wa yad'uha hatta naqula la yusalliha. Dijelaskan lagi oleh hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri ini, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha hatta naqula la yad'uha. Baginda Nabi sholat duha sampai kami berkata bahwa baginda Nabi tidak pernah mengerjakannya. Wa yad'u hatta naqula la yusalliha. Jadi dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau meriwayatkan baginda Nabi kalau sholat duha, sekali sholat duha, orang yang melihatnya akan mengatakan bahwa baginda Nabi tidak pernah meninggalkannya. Dan sekali baginda Nabi tidak sholat duha, maka orang yang melihatnya akan mengatakan Rasulullah tidak pernah sholat duha. Nah, ini jamaah rahimakumullah mempertegas apa yang saya sampaikan, bagaimana sholat duhanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini redaksionalnya mirip dengan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi mengenai puasa-puasa sunnah di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Dalam riwayat dikatakan kalau Rasulullah sudah puasa, maka seolah-olah Rasulullah tidak pernah berbuka. Dan kalau Rasulullah berbuka, maka seolah-olah Rasulullah tidak pernah berpuasa. Sama dengan hadis tentang sholat duha ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa baginda Nabi seumpamanya sholat di hari ini, maka hari-hari berikutnya beliau sholat. Kemudian baginda Nabi suatu saat tidak sholat duha, dan hari-hari berikutnya tidak sholat duha. Lalu kemudian baginda Nabi sholat duha lagi, dan terus sholat duha, sampai kemudian beliau juga tidak melaksanakan sholat duha lagi, dan beberapa hari dan seterusnya seperti itu. Sehingga orang yang melihatnya akan berkata, kalau Rasulullah sedang melaksanakan sholat duha, orang yang melihatnya akan berkata Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat duha. Tetapi ketika Rasulullah sedang tidak melakukannya, maka orang yang melihatnya akan mengatakan bahwa Rasulullah tidak pernah sholat duha. Artinya jamaah rahimakumullah, kita bisa simpulkan bahwa sholat duha memang bukan sholat yang diwajibkan. Yang jelas Rasulullah melaksanakannya. Jamaah rahimakumullah, inilah yang kami sampaikan dalam kesempatan ta'lim ini, merujuk kepada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, masih membahas tentang bagaimana ibadah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan mempelajari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang menyajikan 400 hadis sahih tentang keseharian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perasaan cinta kita kepada baginda Nabi akan semakin besar.
perasaan rindu kita kepada baginda Nabi akan semakin besar. Karena jamaah rahimakumullah, cinta kepada Nabi itulah energi terkuat kita untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Cinta kepada Nabi itulah energi terbesar yang membuat kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Cinta kepada baginda Nabi itulah merupakan energi yang paling kuat yang mengarahkan hidup kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa kashaftah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa shafaitah wa la faqiran illa aghnaytah wa la dhallan illa hadaitah wa la hajatan min hawaij ad-dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya rabbal alamin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.